Kan nggak selalu orang depresi itu seperti kayak orang yang datang ke dokter jiwa ya, yang harus 2 minggu lebih. Tapi ada yang cuman sementara aja gitu. Dia datang, waduh, kayaknya kok nggak enak hari ini Saya sering tuh, Dok. Kalau dia sering, kita kasih solusi. Dokter Andri psikosomatik akhirnya saya datangkan juga karena partner saya memiliki gangguan stres yang tinggi, anxiety boy, semuanya ada di dia. Karena memang kita bagi dua di perusahaan. Saya ada di branding marketing, dia ini ada di keuangan bisnis. Nah, jadi kalau target nggak tercapai urusan dia. Meskipun ujung-ujungnya bareng-bareng ya. Tapi sepakatnya gini, Dokter Andri psikosomatik ini kan memang Anda ini kan memang kenceng banget di social media. Ya, spesialisasi mengenai anxiety, stressed out, wah semuanya. Bahkan orang yang tadinya misalkan pengusaha bangkrut, nggak sedikit juga yang memang, mohon maaf ya, ODGJ misalnya. Ya, gantung diri. Ada kayak beritanya, coba lihat deh. Nih Dok, lihat tuh Dok. Nah, makanya saya rasa pantas mendatangkan Anda ke sini untuk memecahkan para pengusaha-pengusaha yang sekarang hilang arah, Dok. Tragis, kisah 6 miliarder dunia mati bunuh diri. Bukti uang bukan sumber kebahagiaan. padahal udah miliarder ya. Miliarder. Oh, berarti harusnya triliunan nih hartanya biar nggak bunuh diri. Mungkin kita kira kan orang tuh bahagia bisa dengan uang. Walaupun memang ada betulnya juga. Karena kalau nggak ada uangnya agak susah juga tuh. Bisa stres juga tuh. Ada beberapa yang memang sulit kan. Apalagi zaman sekarang seolah-olah di daerah kapitalis sekarang ini kan selalu orang berkata bahwa asalkan gue punya duit lebih banyak mungkin gue bisa lebih bahagia. Karena mau healing juga atau mau ke dokter aja kan butuh duit juga. Nah itu berarti penyebabnya apa nih Dok? Kok nggak punya duit stres, punya duit bunuh diri. Bunuh diri. Problemnya mungkin lebih dominan apakah persepsi orang tersebut. Karena sebenarnya stres itu ternyata lebih kepada persepsi orang terhadap kondisinya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang apa benar nih kalau misalnya stres yang sama itu akan menghasilkan hal yang sama buat orang itu berbeda dengan yang lainnya. Bisa jadi si A itu menganggap itu mah biasa aja, lu sih cuman lu nya aja yang terlalu berpikir kejauhan gitu. Sedangkan si B bilang nggak bisa, ini harus diberesin nih, masalah kayak gini nih nggak bisa dianggap enteng gitu. Jadi ada orang yang mungkin kalau kita bilang di dalam praktek itu perbedaan orang menghadapi stres itu tergantung juga dengan latar belakang kepribadian dia, termasuk bagaimana dia dibesarkan di dalam keluarga. Kalau orangnya santai gitu, bawaannya easy going gitu, mungkin jarang. Tapi kalau orangnya perfeksionis, dia akan lebih gampang mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Nih kita bahas aja dari awal nih Dok ya, sebelum nanti saya bawa Renat karena memang dia mau curhat banyak banget. Seputar keresahan-keresahan, ya kan nanti silakan aja Nat lu utarakan. Tapi gini, intinya mungkin kita bahas dari awalnya gini, Dokter Andri. Sedikit mungkin pengen tahu, berarti dokter kan psikosomatik ini kan berbeda dengan apa? Sama kayak psikiater juga atau? Iya, pendidikan saya dokter umum dari FKUI. Lulus tahun 2003, kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa, lulus sebagai psikiater tahun 2008. Jadi saya udah 15 tahun bekerja sebagai dokter jiwa. Nah, tahun 2010 saya sempat ke Amerika ya, dari 2010 kemudian tunda 2011 karena nikah, 2012, 2013, 2014 itu mengambil course singkat terkait dengan pendidikan psikosomatik medis. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah psikosomatik itu kebanyakan pasien yang datang dengan keluhan fisik, tetapi sebenarnya dasarnya itu adalah karena stres yang terlalu dominan gitu. Jadi biasanya gangguannya datangnya jantung, kemudian berdebar-debar tapi diperiksa jantungnya nggak kenapa-napa. Oh, semua tuh muaranya stres ya Dok? Ya. Ini cocok nih. Tapi bukan cuma semuanya ya, tapi maksudnya kita bicara tentang bahwa stres itu nggak bisa dipisahkan dari orang lain gitu, dari orang itu sendiri gitu. Jadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada stres, nggak mungkin nggak ada stres. Tapi bagaimana kita menanggapi stres tersebut yang bisa membedakan bagaimana kita akhirnya bersikap terhadap kehidupan kita dalam pengalaman itu sendiri gitu. Pas lah, karena memang di kita ini penontonnya banyak pengusaha. Kami pun pengusaha. Kita coba runut deh. Coba Nat. Pengusaha tuh rata-rata stresnya apa aja? Pertama, omset nggak? Target gajian. Menuju tanggal 25, bagi yang perusahaan yang ngegaji karyawannya tanggal 25 itu stres tuh, pemilik perusahaan tuh. THR banyak target yang nggak tercapai. Terus investor nagih. Hutang piutang. Iya benar. Jadi
Artinya itu cuma pekerjaan dong. Iya. Oke. Kan Tapi ada di stres luar juga, dari pekerjaan kita juga punya banyak. problem di rumah. Nah, ada keluarga, pasangan, orang tua. Betul. Apalagi Wah, sekarang pergaulan. istilahnya generasi sandwich gitu kan, di mana orang tua itu Harus tetap jadi dibiayain. tanggungan kita juga gitu. Yang Belum lagi anak-anak. sosial media, Dok. Nah ini juga menarik nih, Hmm. karena banyak, kalau kita bilang tuh banyak penelitian yang mengatakan anak muda yang mengalami gejala-gejala depresi itu banyak dipicu oleh situasi di sosial media. Namun sekarang masalahnya sosial media ini kan seperti kayak dunia kita juga gitu, yang akhirnya kayaknya masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Rasanya kalau orang di pengusaha apalagi ya yang masih branding segala macam, nggak mungkin nggak megang sosial media. Tidak kan. mungkin. Dan terkadang ya comparison, makanya ada istilah kaum mendang-mending gitu ya. Wah, iya tuh. Comparing orang satu dengan yang lain. Yes, betul. Dan yang lebih bahaya lagi kan dia kan meng-compare highlightnya orang lain dengan behind the scene-nya dia. Jadi dia ngelihat apa yang ditampilkan di sosial media oleh orang lain, liburannya, ininya. Tapi dia nggak ngeliat behind the scene orang tersebut. Tapi yang di-compare sama dia adalah behind the scene-nya dia. Ke-miserable-nya dia, kejatuhannya dia atau kerusakannya dia atau ke apapun yang dia miliki dari behind the scene-nya. Yang dilihat tapi jadi contoh comparison-nya adalah highlight-nya orang lain yang di-highlight di dalam sosial media yang mereka decide untuk mereka posting. Akhirnya jadi kan komparasi jadi masalah. tuh. Hidup dia tuh begini, kok gue begini. Karena panjang tuh. Ketika itu kan biasnya tuh jadi banyak gitu ya. Kita melihat bahwa orang itu bisa melihat segala sesuatunya itu jadi ada sesuatu dulu di awalnya itu. Kan indera kita nih melihat, merasakan mata gitu kan. Terus kemudian dia proses di otak kita. Nah, di proses di otak kita ini kan tergantung pengalaman hidup orang tersebut. Makanya kalau dibilang kalau misalnya orang itu di dalam kehidupannya sehari-harinya dari sejak masa kecil sampai dewasa muda cukup senang gitu ya, cukup terpenuhi segala macamnya, nggak terlalu gampang stres gitu, itu lebih gampang gitu. Nggak heran kan kalau kita bicara tentang itu, banyak orang bilang kalau saya tuh dulunya hidupnya kurang baik ya, banyak trauma hidupnya cukup berat gitu ya, maka sebenarnya otaknya itu dari kecil sudah terbiasa terlalu tegang gitu ya, sehingga ketika nantinya dia mengalami stres sedikit aja, misalnya dari lingkungan pekerjaan, sekolah ya, kemudian juga keluarga, itu dia muncul, timbul Kapanpun? Bisa kapanpun. Wow. Makanya ada yang bilang, dok ini saya mau membantu diri saya untuk menghilangkan trauma masa lalu. Saya bilang nggak mungkin bisa. Trauma masa lalu kan tidak bisa dihilangkan. Itu kan sudah tersimpan di suatu tempat di otak kita, di namanya amigdala, tempat menyimpan memori. Sayangnya amigdala itu yang besarnya itu sebesar biji kacang merah gitu di otak kita itu juga punya fungsi merespon terhadap stres. Jadi kalau kita itu banyak menghadapi stresor sehari-hari, otak kita itu kayak terus aktif tuh. Karena kan sistemnya tuh fight and flight response. Kita mau lawan atau kita mau tinggalkan. Kita dapat misalnya tadi gajian nih. Waduh, mendingan gua bilang aja lagi nggak ada duit dulu, gua kabur dulu deh kemana, matiin HP semuanya gitu kan. Atau ya udah gua hadapin, bilang ke anak-anak bahwa memang kita agak berat nih, apalagi zaman pandemi dulu kan. Ya semuanya orang tercekik gitu kondisinya gitu kan. Sebenarnya gini dok, kita bahas dari dasar dulu deh dok. Why gitu, kenapa orang bisa stres dan dia nyasarnya kemana sih? Polanya tuh maksudnya apakah dari mata dulu udah pasti ke otak, atau mata ke hati, atau mata kesentuhan? Ini kan macam-macam nih dok. Enggak. Ya kan? Apa mindset? Apa semudah dengan kayak lalu aturnya kali mindset lo susah amat sih? Gimana sih maksudnya, ini stres ini gimana coba? Stres itu sebenarnya kan suatu keadaan di mana tekanan hidup ataupun situasi kehidupan kita itu ya dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh otak kita. Jadi stres itu perlu. Kalau kita nggak ada stres, kita nggak dinamis, diam aja. Jadi kalau misalnya ngelihat ada satu kayak sejenis kurva gitu ya. Kalau kita itu warnanya hijau gitu ya, kita nggak ada stres, no stress gitu, udah diam aja, kita santai, nggak ngapa-ngapain gitu. Malah salah itu. Iya. Tapi kalau misalnya ada stres, misalnya janji nih mau podcast di sini, ya itu ada stresor, ada tambahan. Oh iya ya, berarti saya harus atur jadwal nih. Ya saya tadi harus batasi pasien dulu. Kemudian saya lihat jam, kira-kira kalau datang dari Jakarta ke Tangerang dan sebaliknya itu nanti kalau saya selesai dari podcast ini saya bisa praktek lagi jam berapa gitu. Itu kan saya udah pikirkan. Itu tuh satu stres yang saya kemudian bisa kasih solusi. Kenapa saya bisa kasih solusi? Karena ada pengalaman. Jadi stres itu kan akhirnya
dipersepsikan oleh otak kita gitu ya. Kalau kita bilang tuh amigdala dan hipokampus sama hipotalamus. Di mana semua tersimpan memori-memori. Makanya anak kecil itu yang nggak bisa tahu apa-apa baru lahir, mau nggak mau kan dibantu. Dibantu. Tapi manusia itu kan dianggap orang yang paling tergantung. Makanya banyak maksudnya sempat dibahas, diledekin lah sama stand up comedy di luar negeri. Bahkan kemarin Chris Rock itu ada di dalam salah satunya, dia bilang kalau misalnya bayi burung, bayi binatang itu mamalianya itu ya udah selesai ya, lu suruh kerja sendiri gitu. Sedangkan manusia tuh sangat tergantung dengan orang gitu, sampai setahun pertama kehidupannya bahkan semuanya itu nggak bisa dia kerjakan sendiri. Ya kan, jangan mikir bayi Tarsan ya, karena nanti kepikirnya kok Tarsan hidup gitu dulu sama monyet gitu, nggak begitu. Tapi memang manusia itu memang mamalia yang sangat tergantung. Nah, sumber-sumber stres itu bisa dari awal kehidupan, termasuk bagaimana misalnya kita punya orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan dasar ya, misalnya makan dibiarkan lapar bukan berminggu-minggu tapi berjam-jam gitu ya, nggak dimasukin makanan, itu menimbulkan perubahan itu di dalam sistem saraf pusat kita. Amigdala kita mulai berasa, oh ternyata dunia ini tidak seperti yang kita harapkan, sama kayak di dalam kandungan ibu. Karena di dalam kandungan ibu kan semuanya dapat, kita tinggal duduk aja, diam ya, posisi santai gitu kan, semuanya dapat, makanan dapat, apa dapat, semua tuh 9 bulan begitu. Setelah kita lahir, stres pertama kita menangis kan, karena kita merasa, aduh, nggak bisa napas nih. Akhirnya dia napas pertama kali, paru-paru mengembang. Jadi kan manusia butuh stres, karena dengan stres pertama kali kehidupan dimulai, yaitu napas itu kan. Berarti stres itu sebenarnya positif dong, bisa jadi growth. Makanya di dalam ilmu psikiatri psikologis itu ada istilah eustress atau stres yang baik, yang positif gitu. Ada yang namanya distress. Jadi kalau misalnya orang itu dalam optimal stresnya, dia bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Kapan kita tahu, Dok, itu menjadi distress? Ketika kita merasakan adanya suatu keadaan tekanan gitu. Jadi bisa berbeda nih tiap orang. Kok kayaknya tuh merasa ini kayaknya overwhelming gitu. Mulai ada tanda-tanda seperti kayak cemas yang nggak tahu datangnya dari mana kadang-kadang. Ada perasaan kayak putus asa bahkan kalau untuk yang lebih berat. Walaupun cuma sekilas. Kan nggak selalu orang depresi itu gejalanya itu ada yang langsung seperti kayak orang yang datang ke dokter jiwa ya, yang harus 2 minggu lebih. Tapi ada yang cuman transien aja gitu, cuman sementara aja gitu. Dia datang, waduh, kayaknya kok nggak enak hari ini saya sering tuh, Dok. Nah, kalau dia sering, hati-hati, itu sebenarnya kan penanda buat kita. Kenapa bisa ODGJ? Tunggu, gini Dok. Gini Dok. Saya juga gini kan. Saya ada masalah di lambung juga nih. Asam lambung saya suka naik. Terus kata bilang kadang-kadang anxiety bisa datang juga dari asam lambung. Nah, saya tuh agak bingung nih. Saya anxiety gara-gara asam lambung saya lagi naik, atau asam lambung saya naik gara-gara saya anxiety? Bisa dua-duanya. Jadi bisa, kalau ketika asam lambung itu kan sebenarnya selalu ada. Jadi seperti kayak air ini gitu ya, isinya tuh anggaplah sepertiganya itu asam lambung kita. Jadi selalu ada asam lambung itu di dalam tubuh kita. Tapi kemudian kalau misalnya ada stres, maka otak itu kemudian akan memerintahkan untuk segera melakukan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana tubuh menghadapi stres. Salah satunya adalah biasanya nih, pertama dia bilang nih, stop dulu nih, stop aktivitas yang nggak perlu. Kita perlu tingkatkan denyut jantung kita. Karena kita mau bersiap-siap melakukan sesuatu nih. Deg-degan jantung kita. Kemudian perut kita stop, jangan bergerak. Makanya kembung kan, berasa kayak kembung. Nah, karena asam lambungnya ada dan dia kembung, peristaltiknya menurun, mungkin masih ada makanan, maka asam lambungnya ikut berasa naik gitu. Tambah lagi kalau misalnya produksi asam lambung meningkat karena si tubuh itu merasa, gue harus makan dong kalau mau menghadapi stres. So, ayo makan. Makan itu dia keluar dulu pelan-pelan asam lambungnya. Tiba-tiba stresnya itu juga harusnya ditambah dengan makanan. Itulah mengapa banyak orang yang kalau stres maunya makan mulu. Obesitas sih nantilah ujungnya. Tapi setidaknya dia mau makan mulu karena dia butuh energi nih. Tubuh dia butuh energi karena akan menghadapi situasi tertentu. Nah, bayangkan kalau kita setiap hari tuh begitu. Kita setiap hari begitu, berasa kayaknya waduh, gua kenapa ya, nggak enak nih. Rasanya edgy. Makanya ada teman-teman kita yang bilang, kok gue berasa kayaknya badan gue nggak enak terus deh. Setiap hari bangun tidur tuh
tegang, nggak tahu kenapa kok sakit ya, badan kayaknya. Tapi nggak jelas dari apa, kayaknya tidur cukup. Iya dok, wah, gue sekalian konsul kayaknya. Itu yang saya rasain. Dan itu banyak. Orang selalu ada, makanya kenapa saya di bidang psikosomatik sebenarnya, karena saya melihat orang itu tidak mengenali kondisi stres itu sebagai keluhan yang sifatnya psikologis, apalagi stigma. Tadi kan Mas Dery bilang, ya kenapa nggak selesai dengan berpikir positif aja? Nggak bisa dong, karena kita lagi dalam keadaan stres begini nih, kondisi kita, terus kita disarankan untuk berpikir dengan otak yang lagi nggak benar itu gitu. Oh nggak semudah tiba-tiba, oh udah puter aja mindsetnya. Nggak bisa. Tapi justru saya gara-gara itu jadi kan saya sering baca ya dok, sering baca, apalagi baca-baca quotes apa segala macam begini. Ya supaya buat netralisir itu semua gitu kan, biar jadi hati saya jadi tranquil kan. Entah ngambil dari buku-buku agama atau dari buku-buku literasi lain, untuk nenangin hati. Berarti kan saya udah belajar untuk berpikir positif terus dong. Saya bisa manage itu menurut saya. Tapi itu tetap ada. Perasaan overwhelm dan lain-lain yang saya nggak harapin. Enggak nih, ngapain sih gue pikirin? Saya udah nolak itu dok, dari gesture saya. Gue udah nolak itu. Enggak perlu gue pikirin, ntar bakal jalan sendiri segala macam. Tapi ada berhenti lagi, cedek, berasa lagi. Iya. Karena sebenarnya berpikir positif itu seolah-olah kayak kita itu kamuflase, velcro gitu. Ya, kalau berpikir negatif itu kayak velcro, kalau berpikir positif itu kayak teflon katanya. Di dalam salah satu buku terkait dengan ini ya, fear gitu ya, dengan bagaimana orang itu mengisi, bagaimana sih kita bisa membedakan, oh ini cemas yang mengkhawatirkan kita gitu. Karena sebenarnya kita tuh selalu berhadapan dengan bagaimana solusinya gitu. Jadi otak kita tuh selalu kalau ada stres itu kasih solusi gitu. Kasih solusi. Gimana nih? Segera nggak? Nah kalau dia nggak dapet atau nggak ada pengalaman gue, ya waduh gimana nih? Nah itu akan menimbulkan kecemasan kan. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang baru, kita tuh akan stres dulu untuk menandakan bahwa lu harus mikir, lu harus kasih solusi segera untuk hadapi kondisi ini. Kalau enggak, bahaya nih. Nah ini menarik. Sebelum saya bahas mengenai apakah LGBTQ itu adalah, kalau saya emang setajam itu dong kalau bertanya ya. Sebelum kita bahas itu LGBT itu adalah bagian dari memang gara-gara pemicunya di anxiety, akhirnya ujung-ujungnya kesana gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Wah selama ini gue dapat tekanan dari sini, akhirnya gue benci laki-laki, akhirnya ya udah gue kesini aja misalnya dan seterusnya. Cuma mau yang kita bahas itu adalah gini dulu dok. Agak lompat bentar mengenai ODGJ sekarang bilangnya, nggak boleh bilang gila ya. Ya sebenarnya ODGJ ini kan orang dengan gangguan jiwa. Dan gangguan jiwa itu banyak, bukan cuma schizophrenia atau orang yang awam bilang gila. Berarti kita ngomongin schizophrenia dulu ya. Kalau mau bicara tentang itu yang berat, itu yang schizophrenia berarti. Saya dari dulu sampai sekarang tuh penasaran dok. Nggak tahu teman-teman juga nggak tahu, Renat juga ngerasain nggak sih? Sesimpel, meskipun itu juga ya nggak penting-penting amat buat diri saya misalnya. Tapi adakah edukasi yang memang harus saya telaah lebih dalam? Contoh, orang tuh bisa gila atau ODGJ atau schizophrenia ya istilahnya. Itu pada saat puncak apa sih dok? Contoh, apakah memang stres yang tinggi banget akhirnya uratnya putus gitu? Ya kan? Gue dari dulu tuh suka random banget bro. Random kayak ngeliat pinggir jalan. Beneran nih, bukan maksudnya kita menghujat mereka. Kita suka kayak berpikir gitu, apakah nantinya bisa kena ke saya? Ya kan edukasi jadi ke situ kan. Saya pengen dapat ilmu itu gitu. Kenapa gitu? Putus kah? Sampai atau memang nggak perlu stres? Misalnya jangan-jangan level-level yang lagi cooling down tiba-tiba putus juga gitu. Akhirnya dia kayak gue kok jadi gini ya gitu. Terus pertanyaan berikutnya yang dia rasakan apa? Mereka sadar gak sih ketika dia misalnya telanjang di pinggir jalan gitu. Itu dari mana sih dok sebenarnya? Jadi kalau bicara statistik nih, sebenarnya pasien yang mengalami gejala sampai schizophrenia itu hanya 1% dari populasi dunia. Kecil. Kan berarti kecil. Lebih besar gangguan depresi dan cemas yang mencapai 15-25%. Paling tinggi tuh dok? Ya kebanyakan memang demikian. Nah kalau di Indonesia sendiri dari Riskesdas 2012 nih data lama memang hanya sekitar 0,7% yang mengalami schizophrenia itu. Nah, proses cara biar kenapa dia begitu gimana dok? Sebenarnya sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi kalau ditanya kenapa, apa sebab orang itu bisa mengalami lompatan dopamin yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala sampai halusinasi, sampai delusi. Ada waham, delusi, itu nggak ada yang tahu. Tapi biasanya kita harus hati-hati di usia-usia muda. Biasanya laki-laki itu biasanya start di usia 14 sampai 20 tahun. Kalau perempuan lebih tua, yaitu sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau anak-anak muda, laki-laki itu kalau misalnya
bisa aja nih ya, pemicunya tuh bisa sederhana. Orang kan bilang, Hah? dibully nih sama ininya gitu ya, sama Seniornya. seniornya tuh. Kalau dibully itu menjadi penyebab, saya bisa kena juga dong. Saya dulu dibully juga, dipalak, ditungguin di depan. Ya kan bisa aja seperti itu. Okay. Kedua, kalau misalnya berkata ini pasti ada faktor stresor nih, ya yang berat, yang sangat luar biasa buat dia kali. Enggak juga, karena ada beberapa kondisi ringan saja mulai langsung. Itu maksud saya. Jadi tiba-tiba Oke. situasinya itu dominan. Mengapa demikian? Karena memang istilahnya tuh udah bawaannya dia, speknya dia itu secara genetik ada. Jadi istilahnya kalau anggaplah kalau dia memang secara genetik nggak ada bawaannya itu, dia mau stres kayak apapun ya paling jadinya cemas atau jadinya sakit lambung atau rasanya badan berdebar-debar gitu nggak enak. Berarti nggak ada genetiknya tuh dia? Nggak ada. Nah Okay. jadi orang bilang, aduh gue ngeri banget nih, stres, takut gila gitu kan, ada yang ngomong gitu kan. Kalau memang dia nggak ada istilahnya nggak ada gennya untuk jadi seperti itu. Berarti dari struktur Ya, dari otaknya itu, Dok. Iya. Tapi kenapa dia bisa berubahnya itu di tengah-tengah, bukan dari awal? Exactly. Memang biasanya itu baru perkembangan awalnya itu, makanya secara statistik dibilang di usia-usia rentan tuh 14-15 tahun. Makanya seringkali kalau kebetulan saya sendiri kan tinggal di daerah Banten dari lahir kecil di Tangerang gitu ya. Kita sering melihat kan banyak pasien-pasien gangguan kejiwaan berat kan dulu juga pernah ada tuh katanya dibiarkan di daerah ujung Tangerang gitu ya, dilepas begitu aja. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa banyak diantaranya tuh tidak mendapatkan pertolongan yang tepat di awal, sehingga harusnya dari awal dia sudah diobatin. Cuman orang kan mikirnya ini bukan gangguan medis ya, jadi orang mikirnya oh jangan-jangan ini gangguan yang sifatnya lebih ke ya ketempelan setan lah atau ada masalah berkaitan dengan yang lain kayak gitu. Ini yang mesti diperhatikan. Oke, dokter tadi bilang umur 14 sampai 20 itu pertama kali 14 kena. sampai 20 tuh pemicunya lah ya di umur-umur segitu. Pertama kali kena itu di situ biasanya di usia-usia segitu. Itu kan genetik. Artinya kalau memang udah ngelewati kayak saya nih umur 34 tahun, udah ngelewatin fase-fase itu. Dan itu bisa dikategorikan indikator terkuat bahwa saya nggak ada gen buat ODGJ karena udah lewatin fase itu dan saya udah umur segini, berarti paling banter, stresnya paling tinggi berarti anxiety tadi yang Renat bilang yang mungkin lambung apa segala macam. Berarti udah fix nggak akan mungkin. Secara statistik sih lebih dari 80% sih nggak mungkin. Berarti ada 20% kemungkinan juga deh. Ya. Oh iya. Karena ada yang nama istilahnya late onset schizophrenia. Jadi late onset schizophrenia itu biasanya tuh terjadi pada usia-usia misalnya 50-60 tahun. Ada tuh ya. Itu bisa aja tuh yang kita lihat sebagai suatu keadaan yang tiba-tiba abruptly ada satu kondisi yang sangat berat, misalnya ada suatu masalah yang sangat luar biasa, misalnya kayak misalnya contoh dulu tuh pernah ada misalnya kebakaran waktu zaman kerusuhan, tiba-tiba dibakar rumahnya atau tokonya segala macam, tiba-tiba dia mengalami psikotik. Tapi biasanya kalau dia nggak ada bakat bawaan dari genetiknya itu transien aja, paling 1 bulan. Dan habis gejala itu setelah itu hilang. Kalau apalagi kalau diobatin segera, langsung baik hilang. Jadi depresi aja, dia ngelamun aja, tapi belum sampai halusinasi sampai delusi juga. Tapi cuma sebulan. Oke. Cuman sebulan. Namanya psikotik akut. Karena nggak ada masalah di genetiknya dia. Gitu. Jadi istilahnya tuh dia punya kondisi di otaknya itu, speknya itu dia nggak begitu gitu, nggak membuat dia situasinya seperti demikian. Kalau dibilang kan schizophrenia ini kebalikannya Parkinson kan. Jadi kalau Parkinson itu kekurangan dopamin, ini banjir dopamin. Berarti yang suka minum obat-obat buat ini dopamin bisa juga dong lama-lama jadi halusinasi. Banyak. Kan sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa stimulan, misalnya golongan metamfetamin atau misalnya golongan marijuana gitu. Itu kan bisa menimbulkan halusinasi kan, bisa menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebih kayak nanti gue ditangkap polisi di depan kayak ngeliatin polisi. Betul, Parno. Nah, ketika itu terus-menerus secara jangka panjang dikonsumsi, berarti bisa dong dia lama-lama jadi tanpa itu banyak jadi skizofrenia. Banyak. Beberapa kali kita menemukan pasien pengguna metamfetamin marijuana juga, Dok. Marijuana, kemudian juga amfetamin juga begitu. Karena kadang-kadang gini, ada yang bilang, "Enggak, Dok." Ya, memang kita bilang enggak semua orang yang menggunakan marijuana misalnya contoh. Gue juga ada temen gue pakai ubas, nggak ada masalah tuh, biasa-biasa aja. Beberapa kali gitu nggak ada problem. Memang karena mungkin dia nggak ada bakatnya. Cuma kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang punya bakat. Saya juga nggak tahu apakah misalnya situasi kehidupan
kita itu bakalan tenang-tenang seperti biasa aja untuk atau ada kedepannya. trigger nanti atau ke nanti depannya. ada trigger yang sangat luar biasa. Berarti mereka yang mengatakan legalisasi ganja dan lain-lain segala macam berbahaya dong, Dok? Saya sebagai dari medis, melihat itu tidak bisa sebenarnya kalau dikaitkan dengan misalnya ganja. Karena bagaimanapun mungkin sebagian itu di luar negeri aman-aman aja tuh di Belanda gitu kan. Kan saya juga pernah ke Amsterdam misalnya. Dilihat ini bau apa sih di belakang? Pinggir jalan. Enak, ternyata di belakang gitu kan kok kafenya. Kenapa dia oke-oke aja tuh bisa? Kan kita nggak tahu. Kita kan cuma lihat kayaknya baik-baik aja gitu kan. Tapi masalah risiko yang ada itu akibat kondisi tersebut itu lebih dominan berbahaya. Misalnya contoh, tapi kan bisa digunakan untuk yang lain. Ada namanya marijuana for medicines gitu ya, untuk obat gitu ya. Kalau begitu memang harus diberi secara prescribe. Bukan sembarangan beli sendiri atau ngisep sendiri. Itu beda lagi. Karena tadi masalah dia bisa banjirin dopamin nanti gitu kan. Karena misalnya stimulan buat dopaminnya. Karena sebenarnya kalau dikaitkan kan dibilangnya ini apa nih ganja? Kan masuknya tuh bisa halusinogen. Bisa downer, kalau istilahnya downer. Jadi bersama dengan alkohol, obat-obatan, dan golongan itu. Yang satunya lagi kan golongan upper, yang kayak amfetamin, ubas gitu, amfetamin, metamfetamin. Nah itu kan gejalanya itu sama, mensasar satu sistem di otak yang terkait dengan yang dibilang neurotransmitter. Dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Makanya sebenarnya kalau dibilang ya, orang kan lucu nih ya, saya tuh dalam praktek, orang takut banget ke dokter jiwa. Gue nanti dikatain gila kali, nanti gue dikasih obat, bikin ketergantungan. Tapi kok ngerokok, minum alkohol, ngebaks itu maksudnya pakai segala macam zat kimia gitu, segala macam segala macam. Kok nggak kenapa-napa, nggak takut? Tapi ke dokter yang ada dosisnya, ada prescriber, ada legalitasnya, kita memberikan sesuai dengan indikasi, nggak sembarangan. Kok takut? Jadi itu yang paling dominan yang harus diperhatikan gitu. Jadi jangan salah memberikan penempatan kecemasan kita gitu. Itu juga salah satu kan dalam konteks seperti ini gitu. Oke, kembali lagi kepada anxiety ya, Dok ya. Balik ada anxiety karena kita kan para pengusaha banyak ngerasain anxiety, baru saya sendiri gitu. Kan kapan kita tahu bahwasannya kita udah termasuk ke dalam disorder, generalized anxiety disorder, atau cuman anxiety karena kita cuman overthinking aja segala macam kayak gitu. Kapan kita tahu bahwasannya kita butuh pertolongan? Itu kapan, Dok? Nah, sebenarnya kalau dari sisi kedokteran jiwa saja, yang paling penting adalah kalau ada gejala ya terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengganggu kehidupannya sehari-hari, sehingga dia tidak bisa berfungsi secara normal, secara produktif gitu ya. Nah, namun tadi kenapa ada istilah produktif? Itu ditambahin sama WHO tuh. Jadi WHO tuh tahun 2005 tuh menambahkan, pokoknya kalau disebut sehat jiwa bukan cuma nggak ada gangguan jiwa, tapi dia nggak produktif, tapi juga harus produktif. Jadi kalau ada orang yang sehat ya fisiknya nih, mentalnya sehat nih, nggak kenapa-napa, tapi dia nggak produktif, itu dianggap tidak sehat jiwa loh sekarang. Nggak berada ada gangguan jiwanya berarti? Bukan hanya berada kondisi gangguan jiwa. Jadi sehat jiwa itu bukan berarti tidak ada hanya gangguan jiwa, tapi dia produktif, dia bisa memberikan kontribusi buat lingkungannya. Makanya orang kan sekarang makin lama kalau kita bilang tuh kepinginnya itu kan makin tambah daripada dulu. Dulu kan yang penting menghasilkan uang cukup, keluarga sehat, bahagia, tenang bersama keluarga. Kalau sekarang kan pengen memberikan sesuatu buat sesama, pengen berguna buat lingkungan. Meaningful ya sekarang. Nah, purpose-nya tuh agak sedikit berbeda. Apalagi anak-anak yang sekarang gitu. Makanya banyak istilah-istilah yang kemudian muncul kan, ada smart work dan segala macam yang itu. Nah, ini menarik teman-teman ya. Akhirnya dari awalnya stres yang kecil dan seterusnya, banyak kan ya teman-teman pengusaha juga larinya tadi udah saya singgung di awal ya. Mungkin akhirnya jadinya dia jadi pembenarannya ketika dia LGBT dan seterusnya. Ya berarti kan gue kan stres nih, gue kan butuh perhatian nih dan seterusnya. Dari pengusaha ngelebar dikit mengenai LGBT tadi, Coach, Dokter. Artinya apakah itu dinamakan sebagai anxiety, permulaan pintu gerbangnya? Nggak ada yang pernah bilang begitu. Makanya saya nanya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang, nggak usah banyak-banyak dah ya, LGBTQ, jangan kebanyakan tuh ya. Iya. Kalau kita bicara tentang homoseksual aja deh, salah satunya lesbian and gay gitu ya. Kalau di dalam kedokteran jiwa sampai sekarang pegangan di PPDGJ 3 dan ICD-10 itu homoseksual itu masih dianggap bukan gangguan jiwa.
Tapi ada yang ngomong itu adalah gangguan jiwa. Ya, itu memang banyak karena pengaruh dari kondisi lingkungan, sosial dan segala macam. Maksudnya persepsi kita terhadap kondisi tersebut kan bisa aja. Nah, yang paling dominan ya saya sih selalu balik ke buku aja gitu ya. Pegangan bukunya adalah memang PPDGJ dan ICD-10 mengatakan itu bukan masalah kejiwaan. Jadi bukan masalah gangguan kejiwaan. Lalu? Tetapi memang ada apa adanya aja gitu. Jadi orientasi seksual tuh sama aja kayak ada cowok ya orientasinya nih cewek heteroseksual. Kemudian ada biseksual. Kemudian ada homoseksual. Udah sederhana itu aja. Nah, kan menjadi tidak sederhana kalau kita sudah mulai menambahkan kayak misalnya bagian dari moralitas, keagamaan misalnya kan. Misalnya, wah itu di agama dilarang, Dok. Oh iya. Kalau dari persepsi atau perspektif agama, ya kebanyakan dilarang udah pasti. Tapi di agama pun juga ada beberapa orang yang mengatakan enggak juga. Kan makanya beda-beda. Makanya kalau saya ditanya seperti itu, balik lagi. Kalau menurut saya, berdasarkan buku yang saya baca, pedoman diagnosis gangguan kejiwaan yang kita pakai sehari-hari buku di dalam apa, Dok? Istilahnya PPDGJ namanya, pedoman gangguan jiwa ya, pedoman diagnosis gangguan kejiwaan. Itu sampai sekarang dikatakan memang dia tidak termasuk gangguan kejiwaan. Jadi homoseksual ya, gay dan lesbian. Nah, kalau transgender memang di situ masih dianggap gangguan jiwa. Walaupun mungkin sekarang di beberapa negara kan udah mulai pakai ICD-11, DSM-5, ada istilah gender dysphoria, kemudian juga ada istilah mungkin gender identity disorder, tapi sekarang udah mulai berkurang. Lagi gitu ya, ramai banget, Dok, di luar, Dok. Ini enggak, ini bukan. Makanya kan sekarang kita bisa kena cancel gitu ya, karena salah pronouns. Iya. Ya, kita salah nyebut orang nih kan. Saya juga kadang-kadang saya sih nggak menggunakan ya di he, saya she, they. ada he or she gitu, ada They. them, they gitu kan. Jadi ada yang bahkan mengatakan saya ini tidak punya orientasi seksual atau saya ini nggak punya gender. Jadi fluid gitu, gendernya itu fluid itu kan cairan mengalir gitu. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang mungkin sebagian orang menganggap apakah itu bukan gangguan kejiwaan, Dok? Yes. Memang betul di barat sekalipun ada beberapa kontroversi terkait dengan hal tersebut, yang mana mengatakan bahwa ini kayaknya gangguan kejiwaan. Nah, biasanya yang datang ke saya itu kita membantunya itu apa yang kita perlu bantu. Apakah misalnya situasinya yang terkait dengan cemasnya karena dia merasa kok ini salah nih, badan gue nih salah nih. Gue bukan laki-laki, gue perempuan, padahal dia laki-laki secara seks, biologically dia laki-laki gitu. Tapi dia ngerasa dia perempuan. Iya, atau sebenarnya gue tuh nggak tahu kenapa. Pokoknya situasinya tuh menjadi sangat sulit lah. Bahkan ada beberapa yang misalnya mau ganti kelamin. Ya, ganti kelamin itu juga salah satunya yang sekarang lagi lumayan terkenal gitu, yang lagi dominan. Tapi kalau saya sih melihatnya ya, di Indonesia itu kita termasuk yang cukup ramah kalau untuk berkaitan dengan lesbian dan transgender. Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat pribadi saya. Kenapa bisa dikatakan ramah? Ramah itu dalam artian kita nggak terlalu masalah. Tapi kalau di dalam gay, media sosial kita tuh kalau ribut itu lebih ribut masalah homoseksual. Laki sama laki. Gay laki sama laki. Kalau perempuan sama perempuan pada suka. Saya nggak ngomong begitu ya. Transgender itu kita nggak terlalu, karena kita melihat itu di dalam kehidupan sehari-hari dan fine. Iya, dan cewek sama cewek pegangan ya, itu kok kan nggak itu ya, tapi giliran cowok sama cowok langsung matanya begitu. Cipika-cipiki cewek sama cewek, giliran cipika-cipiki cowok sama cowok langsung kok jadi gitu. Makanya gitu. Itu kan kalau kita melihat, kalau saya kan mengamati lah, mengamati bahwa kita kayaknya nggak terlalu ramah dengan homoseksual, dalam tanda kutip gay, yangnya. Tapi kalau untuk yang lesbian sama kita transgender, kita cukup oke lah, nggak apa-apa. Kita bisa melihat banyak public figure yang transgender, kita ya fine-fine aja, asal dia nggak ngeganggu kita, kan seolah-olah kan kayak begitu. Dan itu yang saya nggak tahu ke depannya, karena bukan di bidang sosiologi saya, tapi setidaknya kita dalam praktek yang kita bantu adalah yang membutuhkan bantuan kita. Dan bantuan seperti apa yang bakal diberikan tergantung dari kebutuhannya dia berarti kan. Karena ada beberapa orang tuh yang ketika dia mengalami dalam tanda kutip misalnya dia merasa kok di usia-usia
akil baliknya kok dia merasa kok orientasi seksual dia tuh ke sejenis gitu ya. Itu dia nggak suka, dia nggak mau. Jadi dia bukan ada orang, oh ini gara-gara salah gaul kali lu dibikin jadi homoseksual. Enggak juga, ada yang memang muncul sendiri, memang dia muncul gitu dalam artian dalam dirinya. Kondisi itu, tapi dia nggak suka. Nah itu yang biasanya berobat. Oh, ada keresahan tersendiri gue anxiety nih. Padahal gue laki, tapi kok gue demen sama laki gitu. Jadi namanya kalau di bidang psikiatri kita bilang ego dystonik. Jadi kita merasa ini nggak benar. Ada pasien dokter yang kayak gitu? Banyak. Boleh tahu ceritanya? Banyak. Jadi misalnya dia merasa pada saat mulai usia 14-15 tahun, sebenarnya dia udah mulai 12. Dia merasa kok ada ser gitu ketika ngelihat temennya buka baju pada saat habis olahraga. Habis olahraga kan kita biasanya laki-laki kan buka baju kan. Terus dia kok sernya dia itu ini. Dan itu dia merasa karena dia dibesarkan dari kalangan agama yang cukup kuat, dia merasa gila ini gue dosa. Dan akhirnya dia merasa, gue dosa, sampai akhirnya jadi depresi. Nah orang tuanya kan cuma ngelihat, ini kan anak depresi kenapa ya? Apa masalah di keluarga? Nggak ada masalah, pendidikan semuanya aman. Dan dia datang, ketika dia datang, terus kemudian kita ketemu gitu, dia bilang, itu sebenarnya problemnya itu karena saya kok merasa asing dengan diri saya. Kenapa kok saya bisa begini gitu? Padahal saya nggak mau loh dok kayak begini. Nah kita berusaha mengatakan bahwa apakah kita membiarkan dia begitu terus atau membuat dia jadi normal begitu ya. Sebenarnya biasanya kalau orientasi itu memang nggak bisa diubah pada dasarnya. Orientasi tidak bisa diubah. Oh ya? Iya, yang bisa diubah adalah perilaku. Jadi kalau perilaku homoseksual itu kan bisa juga dialami atau dilakukan di dalam penjara misalnya. Kan banyak juga tuh yang kita bicarakan seperti itu. Tapi kalau misalnya orientasi nggak bisa. Orientasi itu makanya nggak semuanya juga orang homoseksual itu melakukan hubungan seksual seperti yang banyak diomongin gitu di media sosial. Dia memilih akhirnya tidak menikah karena dia tahu ini dosa, dia nggak mau seperti itu. Jadi misalnya gini, dia ngerasa kan kayak tadi dokter kan dia merasa dirinya dosa karena dia dari kalangan yang agamanya kuat. Karena memang benar kan di agama kita dilarang untuk hal tadi yang kita sebutin semua. Tapi akhirnya dia memilih orientasi gue nggak bisa pindah ke wanita. Jadi gue akan memilih udah ini ujian dari Allah buat gue yang kalau gue tahan dan gue nggak act on it gue akan dapat dosanya. Sehingga ketika dia berhasil melakukan itu, insya Allah dia malah dapat surga kan? Karena dia takut kepada Allah dalam melampiaskan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pelindungnya, proteksinya adalah ajaran agama kan. Jadi boleh aja dia orientasi seksualnya itu homoseksual, dia nggak bisa berubah nih. Dia ngelihat cowoknya tetap kepengen dia gitu. diuji lah. Tapi kan nggak semuanya harus melakukan perilaku seksual. Ya, betul. Kan ada juga orang tuh yang nggak harus. Cuman kalau dibilang lu harusnya nikah dong sama perempuan juga. Terkadang yang kayak begitu tuh malah kesian perempuannya. Dan menambah dirinya depresi juga kan dok? Iya, karena dia kan tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nggak juga dia harus dapatkan juga gitu. Tapi kalau kayak gitu lebih baik dibiarkan apa diobati dok? Maksudnya kan saya nggak tahu ya, bisa jadi saya salah, bukan langsung justifikasi. Tapi ketika dia dibiarkan, khawatirnya malah hormonnya makin naik, malah jadi memperparah gimana dok? Nggak ada istilah parah dong, karena kan memang orientasi seksual jadi nyoba-nyoba apa segala macam. Nah inilah makanya pentingnya agama tadi. Pentingnya agama, karena kita punya kok beberapa pasien yang memang sebenarnya nggak ada problem, jadi dia tidak melakukan. Iya, tapi artinya harus ditangani lebih awal dong. Iya, bukan berarti dia kan nggak apa-apa deh biarin aja gitu kan, tetap harus ada penanganan dong. Betul, makanya kenapa pergaulan tuh menjadi penting. Makanya ada kan teman-teman yang mungkin mengatakan bahwa ini kayaknya gara-gara pergaulan nih dok, jadi ikut-ikutan gitu ya. Iya, saya tahunya itu. Kalau kita bilang buat apa ikut-ikutan jadi homoseksual? Kalau saya sih nggak mau, ngapain jadi homoseksual? Misalnya kalau karena disuruh, mindsetnya belum kebentuk. Tapi ada untungnya apa? Karena kan biasanya kalau kita bicara tentang situasi, ada yang ekonomi sih dok, jadi simpenan gadun gitu misalnya. Nah kalau simpenan itu kan berarti dia perilaku. Udah jadi, perilaku maksudnya dalam tanda kutip, orientasi. Apa bedanya? Mohon maaf kita sama teman-teman kita yang dulu misalnya menjadi pekerja seks komersial tapi kebetulan wanita pria misalnya. Kan ada juga yang kayak begitu. Kok ada yang juga yang mau, dan itu banyak diangkat kan di film-film. Ternyata sebenarnya laki-laki normal, cuman karena pekerjaan ya dia jadinya akhirnya jadi kucing dong. Nah, itu hal-hal seperti itu yang membedakan. Jadi kita nggak bisa ngelihat sebagai kasus yang harus hitam atau putih. Kalau saya sih balik lagi aja ke ilmiahnya, memang itu sesuatu yang ada apa adanya. Tinggal bagaimana orientasi seksual itu
tidak menjadi sesuatu yang mengamini bahwa harus nih perilaku seksual harus begini gitu. Ya kalau orientasi lu kayak gitu, lu harus hajar gitu nggak kayak gitu ya? Enggak. Kan kita juga heteroseksual, nggak semuanya perempuan kita mau Kita gauli zina. dong. Iya, betul gitu. juga. Bener dong, Der. Iya benar. Lu ketika ada kesempatan berzina, lu tau zina dosa. Lu pengen kan? Orientasi Iya, lu pengen iya, kan? iya, Tapi iya. lu tahan karena takut lu misalnya sama Iya, iya, hukuman dosa. Nah, itu kan berarti lu nggak memperlakukan itu gitu. Tapi lu menahan diri lu kecuali sama hal yang dihalalkan bagi lu dan akhirnya menjadi pahala buat lu gitu aja Tapi sebenarnya. jelas sih pasti bicara seperti ini bahkan di kalangan kita sendiri gitu, di kalangan psikiater sendiri itu akan banyak terjadi kontroversi karena ada nilai-nilai sosial agama, nilai-nilai pribadi yang kemudian masuk ke dalam bagaimana kita menilai. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita bicara tentang situasi yang agak sedikit kontroversi itu sebaiknya kita balik lagi aja ke ranah ilmiahnya dulu. Jangan masuk ke ranah sosialnya Social structure. atau ide-ide atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Karena kalau nggak nantinya bisa bias. Oke. Sering kali bias. Oke, nah ini kita masih fokus di pengusaha lagi dong. Pengusaha ketika anxiety yang udah parah apa segala macam, biasanya dokter gimana sama pasien yang memang sedang udah berjalan? Artinya saya pengen tahu di ranah penyembuhan. Ya. Lebih tajam, Fase-fasenya. lebih tajam lagi mungkin gini Iya. dok. Kayak tadi awal kita bicara seorang pengusaha dia di kantornya aja banyak masalah. Hidupnya itu apalagi pengusaha dapat report. Report itu nggak selalu bagus dan menyenangkan. Nah, itu. Ternyata di rumah dia dapat report juga dari istri, dari anak, macam-macam masalah dia di rumah. Terus dia di luar dapat lagi report dari pergaulannya ada masalah lagi. Apalagi yang main di ranah publik, misalnya kayak media dan lain-lain. Ternyata di luar ada sesuatu yang viral yang menekan dia. Semuanya out of his control. Ya. Tapi dia dituntut untuk menjawab itu semua sama orang-orang. Pressure. Ini bukan cuman kayak kita bilang, kita biarin aja lah gini, nggak bisa. Tapi kita dituntut sama orang untuk memberikan jawaban. Kantor bilang, Pak gimana ini Pak jawabannya Pak, keadaan kayak gini masalahnya. Orang di rumah, Pak gimana nih Pak, atau suamiku nih gimana nih gini. Temen, lu tanggepin dong ini segala macam. Pressure itu. Gimana cara kita ngehandle ini supaya ini nggak menjadi stres yang membuat kita depresi, overwhelm sampai mungkin depresi secara berat yang sampai terlintas tadi dokter bilang, gue pengen ngakhirin hidup gue. Jadi itu apakah memang cukup dengan minum obat penenang langsung atau memang ada tahap-tahapannya apa gimana? Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kita mau berbicaranya kalau dari sisi pasien, biasanya kalau di Indonesia nih pengalaman, kalau pasien yang datang dengan keluhan kejiwaannya datang ke dokter jiwa, biasanya itu udah nggak bisa ditangani oleh dia sendiri. Jadi dia tuh udah nggak tahu mesti bagaimana. Kalau dia tahu bagaimana, harusnya melakukan aktivitas seperti ini, seperti harusnya kalau anak muda sekarang mungkin bilangnya healing atau apapun itu, padahal itu istilah yang salah. Healing kan berarti penyembuhan kan. Nah, pada dasarnya kalau orang datang dengan keluhan pikiran, perasaan dan perilaku yang terganggu, seperti udah nggak bisa mikir, kecemasan yang terus menerus, kayak nggak tahu solusinya itu dari mana, harus apa yang mesti dilakukan. Biasanya kita belajar untuk memfokuskan pada apa dulu nih yang diperhatikan dulu, prioritasnya gimana. Karena biasanya kita harus perhatikan bahwa oke, kalau begitu nih, ini coba lihat dari sekian banyak situasi yang nggak nyaman ini, coba dilihat dulu apa ada problem atau tidak yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya enggak, dia nggak tahu nih urutannya kan. Nah, cuman mengurutkan itu kan kadang-kadang membuat rasa nggak nyaman. Kemudian juga ada keluhan-keluhan fisik seperti tadi psikosomatiknya muncul masih, atau cemasnya tiba-tiba nggak bisa tidur dan segala macam. Nah, itu yang kita obatin dulu. Jadi biasanya betul. Jadi proses utamanya bagaimana relieving the symptoms dulu. Gejala-gejala itu diperbaiki dulu. Kita beruntung kalau dokter jiwa itu berbeda dengan psikolog. Kalau dokter jiwa itu kan latar belakangnya dokter. Kita bisa meresepkan obat. Kalau psikolog kan bukan dokter gitu, dia nggak bisa meresepkan obat. Kita masuk dulu ke pengobatan. Kebetulan kita kan sekarang udah banyak perkembangan teknologi kedokteran terkait dengan obat-obat antidepresan, anti cemas ya. Dan kita tetap harus perhatikan pengobatan itu hanya berlangsung sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu tuh sementara. Gangguan cemas, depresi itu bisa sementara, nggak terus-terusan makan obat. Kecuali schizophrenia, bipolar, ya bipolar dengan ciri psikotik, depresi dengan ciri psikotik yang berulang. Nah, itu mau nggak mau mesti minum obat agak lama tuh, bisa bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Tapi kalau yang cemas itu belum tentu, karena ketika nanti dia sudah lebih stabil kondisinya, maka kemudian dia bisa ngelihat, oh masalahnya seperti ini nih.
Nah dari pengalamannya dia bagaimana nih menghandle satu-satu masalah tadi. Memang ada sesuatu yang kita anggap nggak bisa kita ubah gitu kan, orang lain, keluarga, pekerjaan gitu kan, tetap akan ada stresor itu. Tapi biasanya tuh manusia itu akan selalu punya akal gitu, karena manusia itu diberikan akal untuk mana ya caranya. Toh manusia itu cukup bisa hidup sampai sekarang, ya bertahun-tahun dia berevolusi sampai akhirnya jadi sekarang hidup gitu, masih bisa gitu. Kita dulu merasa nggak mampu deh kayaknya punya handphone atau punya smartphone, kok sekarang bisa bikin smartphone. Hal itu akan evolve gitu. Jadi adaptasi itu selalu ada. Manusia itu punya kemampuan adaptasi karena dia punya ini nih prefrontal cortex kan, bagian depan otak tuh yang fungsinya untuk berpikir. Tapi kalau lagi cemas, ini tuh terbajak. Jadi amigdala di tengahnya itu yang lebih dominan, sehingga selalu responnya itu flight and fight. Makanya dinetralisir dulu dengan prescription dengan obat gitu, supaya dia bisa berpikir dengan jernih. Apa tadi prefrontal cortexnya lebih dominan berpikir, lalu dia bisa menyelesaikan itu satu persatu. Makanya orang ada juga kan yang cari cara sendiri ya, bikin tenang diri sendiri dengan misalnya alkohol. Kan sebenarnya nggak boleh. Lebih baik ke dokter loh daripada lu minum alkohol terus gitu. Sampai semalam 1 botol anggur untuk tidur. Mendingan berobat ke dokter. Satu lebih murah pasti harganya obatnya, dan pasti kan fokus kita kan nggak mau menimbulkan masalah. Tapi katanya dok, ada orang datang ke dokter malah menimbulkan masalah dok, kalau jadi ketergantungan sama obatnya. Nah saya bilang kalau untuk kasus gangguan cemas, kalau dia ketergantungan obat, biasanya itu kita tahu bahwa ini orang cuman mengharapkan obat. Tapi dia nggak mau berpikir setelah kondisinya udah baik. Jadi dia akhirnya setelah enakan dia tetap aja udah deh makan obat aja nggak usah gitu. Jadi dia nggak belajar untuk. Jadi sebenarnya emang dari dalam dirinya dia nggak mau berubah. Cuman dia pengen dihilangkan aja tuh stres dia tadi, anxiety dia. Makanya diagnosisnya boleh sama. Diagnosisnya apa dok? Gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik. Tapi cara penyembuhannya, cara belajar obat untuk membantu dia itu dia bisa beda. Ada yang bisa ketergantungan lama karena dia nggak pernah belajar cara lain. Ada yang dalam 1-2 bulan dia bisa lepas. Betul. Nah ini mengingatkan saya dari ilmu kedokteran yang lainnya dok. Saya pernah ngobrol juga sama seorang dokter terkait dengan analogi yang lainnya mengenai stroke. Jadi ternyata kayak tadi kan manusia jadi ketergantungan obat apa segala macam kan, karena memang dari mindsetnya dia nggak pengen berubah apa segala macam. Misal mengenai stroke juga demikian. Saya pernah ketemu dokter, katanya gimana cara penanganan stroke, selain memang ada cara-cara yang lain ya, mungkin obat atau bekam dan lain sebagainya gitu ya, memang atau operasi macam-macam lah untuk meredakan pembuluh darah apa segala macam. Ternyata tongkat juga menjadi satu acuan tuh dok, ketergantungan. Makanya rata-rata ada dokter yang pernah saya ngobrol malah jangan dipakein tongkat. Ngeraba dia, misalnya menjalar lah, karena kalau nggak jadi tergantung. Tongkatan mulu, jadinya nggak ada, malah dia pengen coba untuk memulihkan tangannya yang mungkin tadinya saraf-saraf tertentunya sering ya mungkin mencong lah apa segala macamnya, jalannya pincang, malah oke lah tongkat, tapi ada waktu-waktu tertentu istrinya ingetin, hari ini tiba-tiba mau nyari tongkat, nggak usah, nggak ada, disimpan, apalah misalnya di atas ribet gitu, jadi mau nggak mau, ayo ke toilet ngeraba. Nah itu katanya ada daya latih sehingga kita nggak bergantungan. Apakah sama tuh kalau untuk sistemnya? obat memang kita bisa bicarakan ada yang namanya psychological dependency gitu. Jadi ada physical dependency kan. Jadi ketika dia tidak minum obat tersebut terjadi reaksi putus obat gitu. Misalnya contoh golongan obat penenang ya, benzodiazepin. Kalau digunakan yang efeknya cepat gitu ya, seperti alprazolam tuh ya, dia emang efeknya cepat menghilangkan gejala, dan memang kita butuhkan untuk kasus-kasus misalnya panic disorder gitu ya, tiba-tiba dia sering ada jantung berdebar-debar, kita berikan obat itu untuk membantu menenangkan dia. Tetapi ketika kita tahu sumbernya, kemudian kita belajar untuk mengelolanya, si pasien kan minta tolong untuk ayo kita lepasin deh obat tersebut. Ada yang bisa, tapi ada juga yang waduh saya takut nih ngelepasin obat, nanti takut bayangan terkait dengan waktu dia timbul panik di tengah jalan sendirian di tol atau di suatu daerah tertentu di mana dia nggak, aduh hampir mati gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang kecemasan panik itu berbeda dengan kecemasan biasa. Jadi orang yang cemas panik itu berbeda. Jadi dia tuh kekhawatiran tuh luar biasa, yang nggak bisa dibayangkan sama kita yang nggak pernah ngerasain panik. Jadi udah kayak mau mati tuh, yang mau end gitu, kata dia tuh ketakutannya tuh luar biasa. Makanya dia nggak mau mengalami hal tersebut lagi. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya bolak-balik ya datang ke dokter, cuman minta dok kasih obat lagi deh dok, nggak apa-apa saya mendingan nggak usah lepas.
Atau kalau lepas pun terkadang dia bisa lepas, tapi dia selalu bawa kemana-mana. Jadi kayak psychological dependency. Kalau nggak ada obat itu, ya khawatir. Jadi padahal sebenarnya udah nggak ada gejalanya lagi. Nah itu yang makanya dibilang mengapa juga saya memberikan edukasi via YouTube gitu ya. Karena bagaimanapun kita pengen tuh orang tuh bisa membantu dirinya, dan saya cukup senang gitu karena di YouTube saya itu ada beberapa komentar, misalnya saya membantu diri saya dengan nonton dokter gitu menjelaskan tentang penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya ya, tidak mengganggu fisik gitu. Gangguan cemas itu tidak menyebabkan mati. Ya, depresi nggak menyebabkan mati, tapi kalau depresi tidak diobati dengan baik, kita bisa tiba-tiba merasakan kok sakit yang luar biasa hati kita itu, dan akhirnya kayaknya lebih baik mati. Nah itu kan ada beberapa orang yang mengalami itu. Makanya disarankan untuk tetap harus belajar bagaimana mengelola perasaan itu sendiri gitu, supaya lebih baik kayak gitu. Betul, ada juga yang berperasaan misalnya dia nggak bisa ngelola gara-gara dia posting terus tiba-tiba like-nya kok kecil ya. Like-nya kok dikit, kok nggak ada yang komen ya, kok nggak ada yang nge-save, kok nggak ada yang nge-share. Nah ini kita bahas nih dok nih, kita bahas mengenai hormon yuk dok ya. Jadi gini, yang saya tahu kan memang itu ada di pelajaran yang saya juga suka gitu ya, neuroscience gitu. Ada hormon kortisol, hormon dopamin, endorfin dan seterusnya gitu kan. Apakah itu bagian dari anxiety ketika contoh saya habis posting tiba-tiba viewsnya kecil, like-nya sedikit gitu. Itu kan jadi ada kecemasan kecil ya. Apakah memang ini adalah nantinya bibit-bibit menuju anxiety yang akut gitu? Gimana cara ngatur hormon tersebut dok? Sebenarnya kan makanya ada istilah pertama yang sering kita dengar itu adalah FOMO kan, fear of missing out. Jadi kita tuh merasa kalau ada sesuatu yang lagi tren, kita kepengen ikut tren itu gitu kan. Seolah-olah kita mau ngebahas. Dan teman-teman yang bergerak di bidang media sosial rata-rata pengen banget selalu riding the wave gitu ya. Jadi kalau enggak biar naik ya, istilahnya pansos segala macam, supaya apa? Supaya kan dia banyak traffic. Ya kan? Dan like, share, komen itu kan untuk meningkatkan traffic kan. Jadi sebenarnya dia tuh berharap sesuatu. Kita akan cemas kalau kita tuh mengharapkan sesuatu. Nah itu berarti kan ini kan anaknya atau cucunya cemas tuh. Kecil tapi nanti akan bisa menjadi dia tumbuh besar. Bayangin kalau itu terjadi setiap hari. Kan? Like-nya kecil, share-nya dikit, nggak di-save berapa. Makanya dulu sempat ada Instagram sempat mau bilang bahwa dia mau menghilangkan love-nya. Fitur like itu. Fitur likes dan love-nya itu mau dikurangi. Ternyata sampai sekarang kayaknya masih ada tuh. Nggak menarik juga sih dok kayaknya dok. Betul, karena ketika itu orang jadi, ini kan ada kepentingan marketing, ada kepentingan buat branding, ada kepentingan untuk hanya sekedar naik kayak gitu kan juga ada. Dan bagaimana sebenarnya memang mereka didesain itu untuk bikin orang edik kan sebenarnya. Karena addiction is money kan. UI UX itu dok tadi menarik tentang suicide dok, sempat ngomong tentang suicide tadi. Saya langsung buka Worldmeter di sini. Tahun ini udah terjadi 501.610 suicide. Bahkan di seluruh seluruh dunia. Bahkan today terjadi 2.219 suicide dan keep counting as we go to speak sekarang 2019. Tadi sebelumnya 2.218. Nambah satu suicide. Itu yang kecatat ya? Iya itu yang kecatat. Oke. Dok, bagaimana kita tahu atau tanda atau mungkin orang yang kita lihat dia kayaknya udah suicidal, bahkan sempat mengucapkan mana yang harus kita tanggapi dengan serius dan mana yang harus gimana, dan apa sih harusnya sikap kita kalau kita melihat ada orang yang udah, maksudnya di sekitar kita ya, semoga Allah jaga kita semua atau semoga kita dijaga dari hal tersebut, selalu punya harapan dalam hidup kita. Tapi apabila terjadi dok, tanda apa yang harus kita perhatikan, sebagaimana menanganinya? Sebenarnya kalau dibilang suicide itu nggak terjadi tiba-tiba. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bilang, oh tadi kayaknya gue ketemu sama temen cerita dia tuh baik-baik aja loh, ternyata tiba-tiba main suicide aja gitu, main bunuh diri aja. Itu biasanya itu karena kita nggak peka aja. Kan kita tuh teman tuh nggak semuanya peka sama teman-teman kita ya. Nah biasanya memang orang itu tidak selalu ngomongin masalah suicide. Malah kadang-kadang yang kita bilang, kalau ada teman sedikit-sedikit, gue pengen bunuh diri aja deh, atau pasangan yang dikit-dikit, pokoknya gue mau bunuh diri aja, ngomong ke semua orang dia mau bunuh diri, malah sebenarnya itu ancaman, nggak mau bunuh diri karena luapan emosi aja. Iya, itu kan biasanya histrionik aja. Jadi orang-orang histrionik. Namun tetap jangan dianggap enteng, karena bisa saja dia karena nggak dianggap dia lakukan benar, karena kan dia jadinya kecelakaan. Tapi kalau orang yang memang mau niat bunuh diri itu dia akan diam aja.
nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu bikin surat aja gitu kan. Itu bahaya tuh. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah lalu kalau demikian bagaimana? Makanya dulu tuh dari World Health Organization di Kementerian Kesehatan kita juga itu bikin kampanye yang namanya Let's Talk kan. Mari ngobrol lah diterjemahkan di Indonesia. Bahwa kalau misalnya lu ada masalah, mungkin lu perlu ngomong sama temen lu yang lu percaya, tapi yang benar ya, karena jangan dibeberin lagi malah jadi lebih parah lagi. Jadi makin tambah parah, di spill lagi nanti di itu kacau media sosial gitu amanah kan. nih luar biasa emang nih orang-orang. Cuman yang paling penting sekarang ini memang the way we talk itu different ya dibandingkan dulu. Kenapa? Kalau dulu kan kita ngomong sama teman dekat kita. Gue mau ketemu sama lu nih, gue ngomong sama teman. Sekarang itu kita kadang-kadang posting IG story kita cerita gitu kan. Yang mana kadang-kadang orang tuh jadinya mungkin bisa simpati. Ya ada beberapa orang kan mengalami hal tersebut untuk menambah awareness. Dia kepingin ada simpati, dia dapat itu. Tapi terkadang respon netizen itu kan nggak selalu sama. Social Ingat nggak kita dulu malah. pernah ada live bunuh diri di Facebook atau di Instagram, saya lupa. Dan ada orang-orang tuh yang ngeledekin. Jadi bukannya dia minta, ayo dong kamu segera mencari pertolongan gitu kan. Mungkin dia bisa nggak jadi waktu itu. Tapi yang bilang ayo terus. Ini kan sama aja, mohon maaf ya. Ada di salah satu aplikasi yang mandi lumpur, nempokin telur. Itu kan kasih di encourage Jok ya. Dok ya. Kan lucu. Kok bisa di tek. Ayo gue makan lebih pedes lagi nih kalau seandainya lo kasih gue ini. Ini kan kalau kita bilang ini yang salah nih siapa nih, sosial kita ini ada problem. Makanya dia bilang, ada orang-orang bilang, jangan-jangan kita ini semua punya masalah gangguan kejiwaan, tapi dalam level yang berbeda. Mungkin belum level yang mengganggu, tapi kadang-kadang bisa muncul. Makanya kalau di ilmu kedokteran jiwa dan psikologi itu ada tes yang namanya MMPI kan. Dimana kita tuh kalau cek dengan MMPI itu yang ratusan soalnya itu kita bisa kelihatan. Oh kira-kira nih kalau lu stres, lu bakalan muncul gejala cemas apa depresinya, atau jangan-jangan gejala psikotik yang muncul, lu jadi kayak ngaco, delusi dan halusinasi. Itu bisa kelihatan tuh. Tapi itu memang prediksi. Makanya kenapa sekarang kita juga menggalakkan kesehatan kerja itu bukan cuma masalah kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Dan kita tahu teman-teman tuh udah mulai aware dengan kesehatan jiwa. Contohnya kondisi terkait dengan media sosial tuh banyak banget nih yang sering ngomongin soal itu ya di media sosial kita. Tapi kadang-kadang cuman berhenti sampai spill doang, tapi nggak sampai berobat. Jadi dia cuman kayak sesuatu yang kok kenapa? Makanya nggak heran ya teman-teman tuh banyak bilang, alah itu mah buat konten doang, alah itu mah cuma buat ngasih ini. Jadi orang tuh berbeda menanggapi kondisi ini. Kalau kamu memang benar-benar mengalami masalah, lu mengalami masalah, lu datanglah minta bantuan. Daripada ke mabok. Daripada lu kemana-mana gitu. Misalnya. Mabok lebih mahal. Ya jelas. Enggak. Healing yang gak jelas lebih mahal. Ya healing dalam tanda kutip. Kadang-kadang healing terus pulang balik lagi kena stres masalah lagi. yang sama. Stres lagi. Iya, jadi lebih murah sebenarnya ke dokter ya. Sebenarnya begitu. Dan ke dokter jiwa itu kan ada dengan BPJS sekarang. Oh iya. Iya. Ada beberapa rumah sakit umum daerah bahkan rumah sakit swasta menanggung BPJS. Di mana lagi ya? Selain di Indonesia ke dokter jiwa itu ditanggung. Masya Allah. Nanti mungkin dokter baru bilang, oh iya nih kamu emang bener harus jalan-jalan bener gitu. Jadi jalan-jalan baru ya dok ya. Bisa aja. Iya kan bisa jadi kan. Karena mungkin orang, apalagi kalau kita bicara tentang pengusaha, mungkin dia terlalu fokus dia ngebangun dia lagi dalam kondisi ininya bisnisnya, tapi dia lupa gitu bahwa dia ada kerjaan lain atau mencoba mencari hal lain. Nah itu, tapi kalau memang berbicara mengenai ya ngomong dong, let's talk gitu kan. Nah kemana dok? Misalnya teman-teman sekarang lagi pengen konsultasi sama dokter Andri sendiri kan, sosial medianya 60.000 udah gede banget loh. 61 bentar 60 iya, bentar lagi tuh. Tuh, ya kan dokter juga berarti sekarang aktif di rumah sakit juga dok ya? Memang kerjaan saya setiap hari di rumah sakit. Apa Anda yang punya rumah sakit juga? Enggak. Oh, jangan-jangan Anda yang punya rumah sakit enggak. Enggak ya? Setiap hari? Setiap hari. Dan memang saya saat ini hanya satu rumah sakit. Jadi selama 10 tahun terakhir ini. Terus kalau mau konsul harus lewat rumah sakit? Iya. Bisa private lah atau segala macam? Nggak membuka private. Karena kalau kita kan dokter itu, kalau kita ketemu pasien itu kan itu ada hubungan terapeutik kan. Itu harus dicatat di medical record. Oke. Karena situasinya itu bukan seperti, apalagi kalau memberikan obat nggak boleh. Beda sama psikolog ya dok ya? Kalau psikolog ya psikolog kan ada beberapa yang menggunakan misalnya media ini ya, media online web itu ada juga dulu zaman kita lagi pandemik juga ada. Tapi selalu
pasiennya itu harus sudah pernah ketemu dulu sama dokter jiwa. Kalau mau melanjutkan via online bisa. Tapi selalu ada ini karena memang legalitas sih. Sebenarnya kalau di kita tuh dokter itu kan ada etika, ada hukum kedokteran. Jadi kita agak nggak kita ketemu di mall atau di kita coffee sebelum shop, ngopi deh, sebelum ngopi gitu. Terus susah itu. Nggak bisa begitu. Kalau ya? itu psikosomatik EMC itu apa, Dok? Itu tempat prakteknya. Iya. Jadi dulu tuh kita bikin seperti kayak klinik lah. Jadi klinik psikosomatik karena membedakan antara saya dengan teman-teman sejawat psikiater yang punya minat, mungkin ada yang di anak, ada yang di geriatri atau lansia. Nah, saya minatnya di bidang psikosomatik. Tapi rumah sakitnya di Rumah Sakit EMC Alam Sutra itu. Oke. Iya. Itu prakteknya di sana, Dok. MC apa tuh? Apanya? Kepanjangannya? Elang Medika Corpora dulu nih Omni. Gantinya Omni. Dulu Omni. Oh iya, Omni kan sempet itu. Iya, makanya Di berita banyak. Dulu Omni, kemudian diakuisisi lah, dibeli lah intinya itu tahun bagus 2000. lah. Ya rebranding emang lebih Itu, Dok, bagus. Ya. kita bisa bilang kok aneh ya di masa-masa Covid rumah sakit bangkrut. Gimana cerita itu? Tapi mungkin menurut saya banyak yang begitu. Karena Kan harusnya kan dibilang tempat tidur nggak cukup, ini nggak cukup. Tapi kok malah ada yang bangkrut gitu? ya, agak artinya sedikit. demand-nya lebih tinggi dibanding supply, harusnya aman gitu, Dok. Ya, tapi Demandnya kan tinggi, supply dikit Iya. kan waktu itu kan. Tapi ternyata ada yang bangkrut itu. ternyata kan merawat pasien COVID itu Perlu treatment itu khusus. perlu treatment khusus, terus perlu tempat khusus. Kita nggak bisa berubah dari rumah sakit umum tiba-tiba jadi rumah sakit khusus COVID. Iya. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. istilahnya orang ngomong, wah ini dapat cuan gede nih rumah sakit. Nggak juga. Itu bangkrut buktinya gitu kan. Ya maksudnya jadinya dibeli orang lah. Saya Dibeli nggak orang, bilang bangkrut. sorry. Nggak, ini saya ngomong salah. Defisit. Saya revisi, saya kurang literasi mungkin. Ya, defisit lah. Defisit. Jadi Iya. estilahnya ada yang beli lah gitu kan. Jadi kalau kita bilang banyak sih rumah sakit juga, karena kan bisnis rumah sakit itu agak sulit sebenarnya. Menurut saya kalau mau dapat bener-bener yang Ya. cuannya gede gitu, biasanya susah gitu kan, oke. karena memang situasi apalagi dengan era BPJS gitu kan. Iya. Dan di Kapitasi. sini juga terima BPJS juga, Dok? Ada. Tapi saya seluruh tidak kelas menerima. Ya? Oh, dokternya. Iya, tidak menerima. Oke, baik. Mungkin langsung aja Dimas bantu klik di mana sih cara mau appointment, gimana caranya, Dok? Langsung Kalau ke itu ke sana call aja. centernya aja. Langsung itu aja 150-789 ya. Iya. Nah, cek aja teman-teman Andri Psikosomatik. Nah, tuh di Instagramnya. Dokter juga aktif di YouTube. Ada juga Di dengan nama yang sama YouTube-nya ya? saya Andri Psikosomatik juga. Oke. Coba nanti Di YouTube-nya. kepoin aja call center-nya 150-789. Bukan 14045 ya, Dok ya. Itu mah lain lagi. Iya benar. Konsultasinya tentang Makanan. Iya benar ya. Nah, terima kasih dokter udah mampir. Thank Tinggal you. dicek aja di sini. Baik, rumah sakit kita juga bisa langsung telepon atau enggak? Ya. Datengin aja ya di Ya. sana ya. Ya. Dok, terima kasih banyak, Dok. Thank you. Ya, Dok, Sama-sama pencerahan juga. banget. Sudah di-follow juga tuh. Iya, Oh, udah, saya udah. saya follow nih, enak jadi seger gitu loh. Konsultasi sama dokter ya, maksudnya kita jadi tahu mau langkahnya kemana gitu ya. Emang dokter rata-rata dokter psikosomatik juga emang cerah-cerah juga mukanya, nggak pernah stres ya, Dok ya? Enggak juga. Kan stres tuh biasa kan tadi dibilang kan. Pakai skincare. Iya. Kita kasih solusi.